Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum saya masuki materi selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Sonia, NPM saya 26410.508. Saya akan membahas materi perbedaan individual dalam minat dan bakat. A. Pengertian individu. Dalam Kamus Eccles dan Stanley pada tahun 1975, individu adalah kata benda dari individual, yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. B. Pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu adalah ciri khas atau karakter dari setiap diri seseorang, baik berupa fisik maupun sifat-sifat khusus yang membedakan dengan seseorang yang lain dan menjadi penanda tersendiri bagi diri individu tersebut. Perbedaan bakat. Bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Bakat biasa diartikan sebagai kemampuan bawaan yang berupa potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar dapat terwujud secara nyata. Selanjutnya, bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi, harus ditunjang dengan minat, latihan, pengertian, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan. Bakat tidak selalu identik disertai minat. Bakat yang tidak disertai minat maupun minat yang tidak disertai bakat akan menimbulkan gap. Lalu, bila orang tua tidak cukup cermat dengan hal ini akan berdampak buruk bagi anak atas dasar bakat yang dimilikinya, maka seseorang akan mampu menunjukkan kelebihan dalam bertindak dan menguasai serta memecahkan masalah dibandingkan orang lain. Seseorang yang memiliki bakat akan cepat dapat diamati karena kemampuan yang ia miliki akan berkembang dengan pesat. Bakat dalam contoh ilmu psikologi, seorang individu atau manusia yang mempunyai kemampuan unggul atau bakat dalam contoh ilmu psikologi dalam ekonometri akan mendukung proses pembelajaran ekonomi dan hasil belajarnya pun akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu atau manusia yang lemah di ekonometri. Inti dari bakat, yang pertama natural, yang kedua lepas dari aspek suka atau tidak suka, yang ketiga tidak mudah berubah dan permanen, yang keempat aspek genetik lebih dominan. Resiko seorang individu tidak mengenal bakat, yang pertama ibarat sepeda motor tanpa speedometer, yang kedua ibarat mobil tanpa tachometer atau kontrol isi bensin, yang ketiga ibarat kendaraan tanpa manual book atau buku petunjuk pemakaian dan perawatan kendaraan. D. Perbedaan minat. Minat dalam ilmu psikologi adalah seberapa besar individu merasa suka atau tertarik atau tidak suka atau mengabaikan kepada suatu rangsangan. Minat dalam ilmu psikologi sebagai keadaan psikologis, yakni bila seseorang memiliki
penilaian yang tinggi untuk suatu kegiatan atau value of activity, dan pengetahuan yang tinggi terhadap kegiatan tersebut. Inti dari minat atau yang mempengaruhi minat individu tersebut: yang pertama lingkungan, yang kedua natural, yang ketiga orientasi pada hobi atau kesukaan semata, yang keempat mudah berubah sesuai dengan tren. Resiko tidak mengenal minat tuh sangat banyak ya. Yang pertama itu adalah rugi waktu, rugi biaya tentunya, hilangnya peluang, lalu tuh kita sudah capek atau lelah selalu coba-coba minat kita ke sana kemari, tetapi kita tidak mengenal minat kita tersendiri. Jadi itu sangat rugi sekali. Minat dalam contoh ilmu psikologi, individu atau manusia yang merasa senang belajar ekonomi atau mempunyai minat dalam contoh ilmu psikologi akan lebih mempunyai semangat dalam belajar ekonomi dan akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan individu atau manusia yang tidak senang atau yang tidak mempunyai minat dalam belajar ekonomi.